Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kevin Brizi, peserta Latsar Pemprov DKI Jakarta, golongan 2 angkatan 24 kelompok 1. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang refleksi pembelajaran saya pada agenda kedua, yaitu nilai-nilai dasar PNS. Apa saja yang saya pelajari, dengan siapa saya belajar, dan apa yang saya dapatkan selama pembelajaran, berikut dengan kesan-pesan terhadap pembelajaran dan juga pengajar. Berikut ini adalah ulasannya. Adapun pemberi materi dari kelompok saya, kelompok 1 angkatan 24, pembelajaran agenda kedua tentang nilai-nilai dasar PNS adalah Bapak Raditya Teguh Handalani. Beliau adalah Widyaswara Alimadya, Pemprov DKI Jakarta. Adapun pembelajaran kedua tentang nilai-nilai dasar PNS bersama Bapak Raditya Teguh Handalani dimulai pada hari Jumat 20 Mei 2022 dan juga hari Senin 23 Mei 2022. Salah satu yang beliau jelaskan di dalam pembelajaran agenda 2 ialah nilai-nilai berakhlak. Nilai-nilai berakhlak sendiri yaitu meliputi 7 nilai, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ketujuh nilai ini nantinya akan diterapkan di dalam nilai-nilai dasar seorang pegawai negeri sipil. Adapun nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil erat kaitannya dengan fungsi sebagai seorang ASN. Ada 3 fungsi dari seorang ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan juga sebagai perekat pemersatu bangsa. Nilai-nilai berakhlak menjadi nilai-nilai dasar seorang pegawai negeri sipil di dalam menjalankan fungsinya sebagai aparatur sipil negara. Di dalam penerapan nilai berakhlak, ada 4 rumusan atau kata kunci yang Bapak Raditya sampaikan kepada kami. Yang pertama, buktikan atau wujudkan dulu dengan perilaku, lalu kaitkan dengan nilai-nilai. Yang kedua, tulis dulu perbuatannya, kaitkan dengan konteks. Yang ketiga, ingat ilmu air. Di mana ilmu air yang pertama ialah air mengalir dari atas ke bawah. Dan ilmu air yang kedua ialah air menyesuaikan tempat atau wadah penyimpanan. Dan yang terakhir, poin keempat, atau kata kunci keempat yang Bapak Raditya sampaikan adalah jangan takut dibilang berlebihan. Di dalam pembelajaran agenda kedua ini, ada 4 tugas yang diberikan oleh Bapak Raditya untuk membantu kami memahami apa itu nilai-nilai berakhlak dan bagaimana penerapannya. Tugas pertama yang diberikan adalah untuk mengidentifikasikan dan memetakan core value dalam bentuk PowerPoint atau presentasi. Masih di tugas yang sama, tugas pertama, beliau juga meminta kami untuk membuat video afirmasi. Lalu, untuk tugas yang kedua, dalam bentuk tugas pribadi, beliau meminta kami untuk membuat review dari sebuah video atau film singkat
tentang nilai-nilai berakhlak. Di sini, nilai-nilai berakhlak dibagi menjadi dua, yaitu nilai-nilai berakhlak yang terkait dengan penerapan maupun juga nilai-nilai berakhlak yang terkait dengan pelanggaran. Yang ketiga, beliau meminta kami untuk membuat rancangan penerapan nilai dasar berakhlak secara individu. Dan yang terakhir, beliau meminta kami untuk membuat video refleksi. Dalam upaya memahami apa saja nilai-nilai berakhlak dan juga sekaligus membantu kami membuat rancangan kegiatan penerapan nilai dasar berakhlak, Bapak Raditya membagikan materi berakhlak secara singkat yang telah disatukan di dalam sebuah tabel. Adapun tabel ini memuat ketujuh nilai berakhlak, definisi dari setiap nilai berakhlak, kata kunci yang dapat digunakan dalam nilai-nilai berakhlak, dan juga kode etik atau panduan perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak. Selain itu, Bapak Raditya juga membagikan sebuah rumusan untuk membuat sebuah kalimat terstruktur di dalam rancangan penerapan nilai dasar berakhlak, yaitu rancangan kalimat terstruktur dimulai dengan kalimat afirmasi, dilanjutkan dengan teknik aktualisasi, dengan menuliskan bukti konkret, dan dilanjutkan dengan kata kunci, dan ditutup dengan kode perilaku atau panduan perilaku. Adapun kesan dan pesan yang bisa saya sampaikan selama mengikuti kegiatan pembelajaran agenda kedua bersama dengan Bapak Tutor kami, kelompok 1, Bapak Raditya, dari kesan tentunya sangat positif dan menyenangkan. Hal ini dikarenakan selama pembelajaran agenda kedua, baik dari hari pertama dan hari kedua hari ini, Bapak Tutor kami, Bapak Raditya, selalu konsisten dengan semangat, dengan gembira, dengan pesan-pesan positifnya, menyampaikan segala materi yang pada akhirnya membantu kami untuk memperdalam pemahaman kami tentang agenda kedua ini, agenda tentang nilai-nilai dasar PNS. Selama kegiatan pembelajaran, Bapak Raditya juga tidak sungkan untuk berkomunikasi secara aktif kepada kami peserta Latsar kelompok 1. Hal ini menjadi sebuah penilaian yang positif tentunya, di mana kami peserta Latsar menjadi turut aktif di dalam kegiatan pembelajaran, sehingga dapat saling memacu diri, mengembangkan diri di dalam konteks pemahaman tentang agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS. Bapak Raditya juga di dalam pemberian atau penyampaian materi sangat detail dan disertai juga dengan contoh-contoh yang relate atau sangat dekat dengan kami para peserta Latsar, sehingga pada akhirnya membantu kami dan juga memudahkan kami untuk menangkap dan memahami apa maksud yang sedang Bapak Raditya sampaikan atau jelaskan kepada kami.
dengan semangat yang selalu membara dan juga kebahagiaan yang selalu terpancar seiring dengan pesan-pesan positif yang selalu para Dite sampaikan kepada kami setiap sesinya, baik dari hari pertama dan juga hari kedua, membuat ada satu hal yang mungkin bagi saya menjadi satu pesan yang mungkin pada akhirnya bisa disampaikan kepada Bapak Radite untuk kemudian menjadi bahan perbaikan di dalam pembelajaran selanjutnya, bahan perbaikan atau pengembangan. Hal yang saya maksud ialah dari sisi intonasi maupun kecepatan di dalam penyampaian materi. Dengan semangat dan kebahagiaan yang selalu terpancar di dalam setiap penyampaian materi, terkadang para Dite sangat cepat dan membuat kami, peserta latsar, yang mungkin tidak paham terhadap salah satu konteks pembelajaran menjadi tertinggal. Memang pada akhirnya Bapak Radit membuka sesi pertanyaan untuk mengkonfirmasi kembali hal-hal apa saja yang pada akhirnya kami terlewat dan bisa tanyakan. Kan tetapi dari sisi penyampaian materi yang sangat cepat ini mungkin bisa menjadi masukan sekaligus pesan untuk kedepannya bisa diperbaiki dan dikembangkan di dalam proses pembelajaran berikutnya yang Bapak Radit lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait apa saja yang sudah saya pelajari selama agenda kedua nilai-nilai dasar PNS bersama dengan Bapak Tutor kami, kelompok 1, Bapak Radite.